Di sebuah desa yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar, tinggal seorang gadis muda bernama Shumaisah. Kehidupan desa yang sederhana membawa kedamaian bagi banyak orang, namun bagi Shumaisah, kesendirian adalah teman setianya. Ia tinggal bersama neneknya, seorang wanita bijak yang sudah sepuh dan penuh kasih sayang. Meski hidup mereka tidaklah mewah, Shumaisah selalu merasa beruntung memiliki nenek yang selalu mengajarkan tentang arti kehidupan, doa, dan takdir. Shumaisah adalah gadis yang penuh harapan, namun terkadang hatinya dipenuhi rasa sepi yang mendalam. Ia tak pernah mengetahui siapa ayahnya. Ibunya meninggal saat ia masih sangat muda, meninggalkan dirinya dalam pelukan nenek yang selalu berusaha memberikan segala yang terbaik, meskipun terbatas. Shumaisah tumbuh dengan penuh rasa syukur, namun terkadang perasaan kesepian itu datang begitu saja, seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, sebelum tidur, Shumaisah selalu berdoa. Doanya tak pernah berhenti meskipun kadang dia merasa seakan tak ada yang mendengarnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup, dan semoga aku bisa menjadi lebih baik di setiap langkahku. Doanya yang tulus. Shumaisah selalu percaya bahwa doa adalah senjata paling kuat yang dimiliki oleh umat manusia, dan ia tak pernah ragu untuk mengandalkannya dalam setiap hal yang ia lakukan. Namun, di balik doa-doa yang terus ia panjatkan, ada sebuah harapan tersembunyi di dalam hatinya, harapan akan perubahan. Harapan bahwa suatu hari takdir hidupnya akan berbeda. Apakah aku akan selalu begini, hidup di desa ini bersama nenek? Mungkin takdirku memang begitu, tetapi aku percaya bahwa suatu hari kehidupan akan memberi kejutan, pikirnya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Shumaisah juga memiliki impian yang sederhana, namun penuh makna, ingin melihat dunia di luar desa. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya hidup di kota besar, merasakan kesibukan yang penuh warna, dan mungkin suatu saat bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan yang sering ia baca dalam buku-buku. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai itu semua, ia harus memiliki tekad dan keyakinan yang sangat kuat. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang menjadi bagian dari hidupnya. Pekerjaan Shumaisah setiap hari adalah membantu nenek di rumah dan sesekali berjualan kue dan makanan ringan di pasar desa. Meski penghasilannya tidak banyak, ia merasa bahagia karena bisa memberi sedikit kebahagiaan kepada orang lain. Namun, meskipun hidupnya tidak sempurna, Shumaisah selalu berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, kata neneknya selalu mengingatkan. Nenek Shumaisah adalah sosok yang selalu mengajarkan bahwa setiap ujian hidup adalah sebuah pelajaran, dan doa adalah jalan terbaik untuk menghadapinya. Shumaisah pun semakin mempercayai bahwa dengan doa, segala sesuatu mungkin terjadi. Satu malam yang hening, ketika Shumaisah sedang duduk di luar rumah, menatap bintang-bintang, hatinya kembali diliputi pertanyaan yang sama. Apakah ada jalan bagi seseorang seperti aku untuk mengubah takdir? Gumamnya. Dengan perlahan, ia menutup mata dan mengangkat tangan, berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang telah Engkau siapkan untukku, namun aku percaya Engkau memiliki rencana terbaik. Semoga aku bisa menemukan jalan yang lebih baik, takdir yang lebih indah, dan hidup yang penuh arti. Amin. Shumaisah tidak tahu bahwa doa yang ia panjatkan malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah keajaiban yang akan membawa dirinya pada sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keheningan malam semakin dalam, dan Shumaisah duduk di beranda rumah, merenung tentang kehidupan yang ia jalani. Neneknya sudah terlelap di kamar, namun pikirannya masih berputar, tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, sebuah perasaan yang sulit ia ungkapkan, namun begitu nyata di dalam hatinya. Apakah takdirku akan tetap seperti ini? Pikirnya, dengan mata yang penuh harapan dan sedikit kebingungan. Ia tahu bahwa perubahan besar mungkin datang dalam bentuk yang tak terduga, namun tak ada yang bisa ia prediksi tentang kehidupan yang akan datang. Keesokan harinya, Shumaisah terbangun dengan semangat yang baru. Hari ini bukanlah hari yang biasa. Di pasar desa, dia bertemu dengan seorang pria asing yang tampak berbeda dari yang lain. Sosok pria itu begitu mencolok, tinggi, tampan, dan mengenakan pakaian yang begitu rapi dan mewah, yang jelas tidak cocok dengan kehidupan desa yang sederhana. Dia adalah seorang pria asing yang baru saja tiba di desa, mencari informasi tentang sebuah investasi dan peluang bisnis.
Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Ahmad, seorang pengusaha muda asal luar negeri. Shumaisah, yang merasa penasaran namun tak mau terlalu memperlihatkan rasa terkejutnya, hanya memberikan senyuman ramah. "Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Ahmad terlihat agak terkejut, namun ia langsung tersenyum dan berkata, "Saya baru saja sampai di desa ini, dan saya mendengar banyak hal indah tentang tempat ini. Saya tertarik untuk melihat-lihat dan mungkin menginvestasikan sesuatu di sini. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Shumaisah sedikit terkejut mendengar kata-kata Ahmad yang terdengar begitu mewah, namun ia tetap bersikap profesional. "Jika Anda membutuhkan bantuan, saya bisa memandu Anda ke beberapa tempat di desa ini. Kami tidak memiliki banyak tempat besar, namun ada beberapa hal menarik yang bisa Anda lihat." Shumaisah tidak tahu mengapa, tetapi ada rasa kepercayaan yang besar pada dirinya untuk bisa membimbing orang asing ini dengan tulus. Selama mereka berbincang, Shumaisah merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Ahmad tampaknya begitu tertarik dengan apa yang Shumaisah katakan, bahkan seringkali menatap matanya dengan penuh perhatian. Mereka berjalan berkeliling desa, dan Shumaisah menunjukkan beberapa tempat yang dianggap menarik oleh penduduk setempat. Tak lama setelah itu, Ahmad berkata, "Shumaisah, saya merasa seperti saya sudah lama mengenal Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat saya merasa sangat nyaman." Kata-kata itu begitu tulus dan membuat Shumaisah merasa sedikit canggung. Namun, ia juga merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka, seperti takdir yang mulai merajut cerita mereka. "Mungkin ini hanya perasaan saya," Shumaisah membatin, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya terasa penuh rasa penasaran. Hari itu berakhir dengan suasana hati yang lebih ringan, meskipun Shumaisah tidak tahu bahwa pertemuan singkat dengan Ahmad akan menjadi awal dari perjalanan yang tidak terduga dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan itu, Ahmad terus mengunjungi desa, dan setiap kali bertemu Shumaisah, ia semakin tertarik padanya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada diri gadis desa itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun sangat terasa. Sementara itu, Shumaisah tetap menjalani kehidupannya dengan penuh kerendahan hati, meski dalam hati kecilnya, ada rasa yang tumbuh setiap kali Ahmad muncul. Namun, ia tetap menahan perasaannya, tidak ingin terjebak dalam bayangan yang terlalu jauh dari kenyataan. Mungkin dia hanya merasa kasihan, atau mungkin dia hanya tertarik dengan kesederhanaan hidup saya, pikirnya. Tetapi setiap kali Ahmad menatapnya dengan mata penuh perhatian, Shumaisah tak bisa menyangkal bahwa ia merasa berbeda. Namun, yang Shumaisah tidak tahu adalah, Ahmad sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Ia adalah seorang pria kaya yang telah melihat banyak hal dalam hidup, namun belum pernah merasakan apa yang ia rasakan sekarang. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Shumaisah adalah sosok yang berbeda. "Mungkin ini yang aku cari selama ini," pikir Ahmad dalam hatinya. Di balik senyum dan kata-kata manis, takdir perlahan menyiapkan kejutan yang lebih besar. Takdir yang datang dari doa-doa Shumaisah yang tak pernah putus, takdir yang tidak pernah ia duga akan datang begitu cepat dan begitu menakjubkan. Hari demi hari berlalu, dan Shumaisah mulai merasakan bahwa kehadiran Ahmad tidak hanya sekadar kebetulan. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Shumaisah merasa ada ikatan yang terjalin di antara mereka, meskipun ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu. Namun, di dalam hatinya, Shumaisah tahu bahwa hidupnya yang sederhana dan penuh dengan doa mungkin akan mengubah takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Apa yang dimulai sebagai hubungan biasa kini perlahan menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Ahmad tidak lagi sekadar seorang pria asing yang datang ke desanya, ia mulai menjadi bagian dari pikirannya. Dan itu membuat Shumaisah merasa cemas. Shumaisah adalah seorang gadis yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat. Doa adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa dipisahkan, dan ia tahu bahwa takdir adalah sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ia hanya bisa berharap bahwa setiap keputusan yang ia buat akan membawa kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang yang ia cintai. Pada suatu pagi, ketika Shumaisah sedang menyusun barang dagangannya di pasar, Ahmad datang lagi. Kali ini, ia tampak lebih serius dan penuh perhatian. Dia tidak hanya berbicara tentang investasi atau peluang bisnis, melainkan tentang kehidupan. "Shumaisah," kata Ahmad dengan suara yang lebih dalam dari biasanya,
saya ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Tentang apa yang membuatmu begitu kuat, begitu percaya diri meskipun hidup di tengah kesederhanaan. Aku melihat dalam dirimu sesuatu yang berbeda. Shumaisah terdiam. Kalimat Ahmad menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa seolah-olah Ahmad melihat dirinya lebih dari sekadar gadis desa yang sederhana. Namun, ia tak bisa begitu saja membuka hati untuk seseorang yang baru dikenalnya. Ia tetap merasa ada jarak, meskipun perasaan itu terus berkembang di dalam dirinya. "Apa yang membuatmu ingin tahu tentang saya?" tanya Shumaisah dengan nada hati-hati. Ahmad tersenyum lembut, matanya berbinar. "Saya merasa ada sesuatu dalam diri kamu yang luar biasa, Shumaisah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku melihat ketulusan dan kekuatan dalam dirimu. Aku rasa kita punya koneksi yang lebih dari sekadar kebetulan." Shumaisah terdiam. Tiba-tiba ia merasa jantungnya berdebar kencang, dan perasaan yang telah ia pendam mulai menguasai dirinya. "Jangan terlalu cepat percaya pada perasaan ini," pikirnya dalam hati. "Kehidupan saya yang sederhana, tak mungkin bisa bersatu dengan kehidupan orang seperti dia." Namun, kata-kata Ahmad terus terngiang dalam benaknya. "Kita punya koneksi yang lebih dari sekadar kebetulan." Tidak bisa dipungkiri, Shumaisah merasakan hal yang sama. Meskipun jarak dan perbedaan antara mereka begitu besar, ada perasaan yang sangat kuat yang menarik mereka berdua. Tetapi, ia tetap ragu. Bagaimana bisa seorang gadis desa sepertinya bisa berada dalam dunia Ahmad yang penuh kemewahan dan kesuksesan? Malam itu, Shumaisah duduk di samping neneknya yang tengah beristirahat. Ia menatap langit, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "apa yang sedang Engkau rencanakan untukku? Apakah ini takdir? Apakah aku harus menerima perasaan ini atau justru menjauhinya?" Doa itu terucap dengan tulus, memohon petunjuk. Shumaisah tahu bahwa takdir memang kadang datang dalam bentuk yang tak pernah terduga, dan setiap langkah yang diambil harus berdasarkan kepercayaan pada Allah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya, Ahmad kembali datang dengan niat yang lebih serius. Ia mengungkapkan perasaannya tanpa ragu. "Shumaisah, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku ingin lebih mengenalmu, lebih dari sekadar sekilas. Aku tahu kita berasal dari dua dunia yang berbeda, tetapi hatiku merasa yakin bahwa takdir kita bisa bersatu." Shumaisah terdiam. Ia tak bisa menyangkal bahwa hatinya juga merasa yakin, namun ia takut jika perasaan itu hanya sementara, atau jika perbedaan di antara mereka akan menjadi tembok yang tak bisa dilewati. Ia ingin sekali menjawab dengan jujur, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang perasaannya, tetapi juga tentang takdir yang lebih besar. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, Ahmad," jawab Shumaisah dengan suara yang perlahan. "Aku tak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa hidup kita sangat berbeda. Aku tidak ingin melukai dirimu atau diriku sendiri." Ahmad menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Shumaisah. Aku tidak akan memaksamu. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk berjuang, untuk membuat perasaan ini menjadi nyata." Dan pada saat itu, dalam kesunyian dunia mereka yang seolah terpisah oleh waktu dan ruang, Shumaisah merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sebuah harapan yang tumbuh, sebuah perasaan yang seakan mengangkat dirinya ke tempat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Shumaisah duduk terdiam di teras rumah kecilnya, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, namun hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia hindari. Sudah beberapa hari sejak percakapan dengan Ahmad, namun perasaan itu belum juga reda. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, bayangan wajah Ahmad selalu mengisi pikirannya, dan ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai jatuh cinta, meskipun ia tahu betapa rumitnya hubungan ini. Ahmad datang dari dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh kemewahan, privilege, dan pengaruh. Sementara itu, Shumaisah hanya seorang gadis desa dengan kehidupan yang sederhana. Ia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah ia pantas untuk memiliki kebahagiaan seperti itu, kebahagiaan yang terasa begitu jauh dan mustahil. Namun, setiap kali ia menatap matanya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat mereka, seolah takdir telah memutuskan segalanya sejak awal. Hari itu, Ahmad datang lagi. Ia menatap Shumaisah dengan tatapan yang penuh arti. "Shumaisah," kata Ahmad dengan suara lembut, "aku tahu kamu takut.
takut dengan perbedaan kita, takut dengan apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh. Tetapi aku ingin kamu tahu satu hal, saya tak akan pernah memaksa kamu untuk sesuatu yang kamu tidak inginkan. Shumaisah menunduk, matanya penuh keraguan. Ahmad, aku tidak tahu apakah aku bisa, jawabnya pelan. Aku merasa ada sesuatu yang menghalangi aku untuk melangkah lebih jauh. Dunia kita terlalu berbeda. Ahmad menghela napas panjang dan duduk di samping Shumaisah. Shumaisah, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita tidak bisa hanya memilih yang mudah. Yang terbaik adalah memilih apa yang ada di hati kita, meskipun itu sulit. Saya tidak meminta kamu untuk menyerahkan hidupmu yang sederhana. Saya hanya ingin tahu apakah kamu ingin berjuang bersama saya. Shumaisah menatap Ahmad, merasa terharu mendengar kata-katanya. Selama ini, ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Ayahnya yang sudah lama meninggalkan dirinya dan ibunya dengan beban hidup yang berat. Segala sesuatu yang mereka lakukan adalah demi bertahan hidup. Namun di sisi lain, ada Ahmad yang datang menawarkan kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang penuh dengan kemungkinan dan harapan baru. Tapi apakah ia siap untuk meninggalkan kenyamanannya yang sudah dikenal? Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko yang begitu besar? Shumaisah merasa bingung dan cemas. Cinta itu kuat, tetapi apakah itu cukup untuk mengatasi segalanya? Aku tidak tahu apakah aku bisa, Ahmad. Suara Shumaisah bergetar. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut jika ini hanya ilusi, sesuatu yang hanya terjadi karena kebetulan semata. Ahmad menggenggam tangan Shumaisah dengan lembut. Saya tidak bisa menjanjikan segalanya, Shumaisah. Saya hanya bisa janji satu hal, saya akan ada di sini, berjuang bersama kamu. Saya ingin kamu tahu bahwa kita bisa menghadapi dunia ini bersama-sama. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita. Tiba-tiba, Shumaisah merasa ada kedamaian yang meresap ke dalam dirinya. Kata-kata Ahmad membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa mengambil langkah ini. Mungkin, bersama-sama, mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada di depan mereka. Namun, hatinya masih penuh dengan keraguan. Aku ingin mempercayaimu, Ahmad, kata Shumaisah pelan. Tapi apakah kamu benar-benar siap menerima aku dan hidupku yang sederhana? Ahmad menatapnya dengan penuh keyakinan. Shumaisah, hidup kita bersama bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung dan mencintai. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Shumaisah merasa hatinya berdebar lebih kencang. Ada sesuatu yang kuat dalam kata-kata Ahmad, sesuatu yang menenangkan, sekaligus menantang. Apa yang dia katakan terasa benar, dan mungkin, inilah saatnya untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Namun, di dalam hati Shumaisah, ada perasaan yang sangat kuat. Apakah mereka bisa mengatasi semua perbedaan ini? Apakah perasaan yang baru saja tumbuh ini cukup untuk mengatasi segala tantangan yang akan datang? Dunia mereka sangat berbeda, dan setiap langkah yang mereka ambil akan membentuk masa depan mereka. Ahmad, kata Shumaisah, menghela napas panjang. Aku akan mencoba. Aku akan berusaha mempercayaimu, tetapi aku juga harus mempercayai diriku sendiri. Ahmad tersenyum, matanya berbinar dengan harapan. Terima kasih, Shumaisah. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi bersama-sama, kita akan bisa menghadapi semuanya. Pada saat itu, Shumaisah merasa ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, sebuah keberanian untuk mengambil langkah menuju takdir yang tidak ia kenal sebelumnya. Dengan penuh harapan dan kecemasan, ia menatap masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ahmad ada di sisinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shumaisah merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta dan takdir bisa membawa mereka bersama. Shumaisah bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja menyapa bumi, tetapi hatinya sudah terperangkap dalam serangkaian pertanyaan yang sulit dijawab. Ia merasa ada beban berat yang menekan dadanya, seolah hidupnya sekarang berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Di luar jendela, suara ayam berkokok dan angin sepoi-sepoi menyapa dedaunan pohon. Shumaisah berjalan menuju dapur, mencoba untuk menenangkan diri dengan rutinitas pagi yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, bahkan bau harum nasi hangat dan teh manis tak mampu mengusir kegelisahannya. Apa yang terjadi beberapa hari lalu bersama Ahmad masih terngiang jelas di pikirannya. Hari itu, ia harus membuat keputusan besar, yang akan mempengaruhi masa depannya dan juga keluarga kecilnya.
Tidak hanya dirinya, tetapi ibunya juga akan dipengaruhi oleh apa yang ia pilih. Mengingat kesederhanaan hidup mereka, Shumaisah merasa seperti segala sesuatu yang telah ia kenal akan hilang dalam sekejap jika ia mengikuti kata hatinya. Di rumah, ibunya sedang sibuk di dapur. Wajahnya terlihat lelah, namun penuh kasih sayang. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang Shumaisah miliki sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Shumaisah mencintai ibunya lebih dari apapun, dan ia tidak ingin mengecewakan wanita yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya. "Shumaisah, kamu terlihat tidak seperti biasanya," kata ibunya saat melihat putrinya duduk diam di meja makan. "Apa yang mengganggu pikiranmu? Kamu terlihat begitu terbebani." Shumaisah menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu, ada sesuatu yang harus kutentukan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Shumaisah, aku tahu kamu tidak pernah mudah membuat keputusan. Kamu selalu memikirkan setiap hal dengan hati-hati. Tetapi ingatlah, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu." Air mata Shumaisah mulai jatuh, dan ia tidak bisa lagi menahan beban yang selama ini dipendam. "Ibu, aku merasa takut. Takut jika aku memilih jalan yang salah. Takut jika aku meninggalkan semuanya yang kita miliki sekarang hanya untuk sesuatu yang tak pasti." Ibunya memeluknya dengan lembut. "Shumaisah, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa kita pastikan sepenuhnya. Tetapi kamu harus mengikuti hatimu. Jika kamu merasa ini adalah pilihan yang benar, maka lakukanlah. Aku percaya kamu akan menemukan jalanmu." Kata-kata ibu membuat hati Shumaisah sedikit tenang, meskipun rasa takut itu tetap ada. Ia tahu bahwa apa yang dipilihnya bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan keluarga mereka. Takdir memang tidak bisa diprediksi, tetapi apakah mungkin bahwa kebahagiaan bisa datang meski datang dari dunia yang sangat berbeda? Shumaisah menunduk, berpikir tentang Ahmad, tentang dunia yang ditawarkan pria itu. Apa yang ada di hatinya selama ini, cinta, harapan, dan impian, tiba-tiba terasa begitu dekat dan begitu jauh pada saat yang sama. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dunia mereka terlalu berbeda, dan keputusan yang ia ambil akan menentukan siapa dirinya di masa depan. Ia juga sadar bahwa mengikuti hati berarti meninggalkan zona nyaman yang sudah dikenal begitu lama. Sementara itu, Ahmad tidak henti-hentinya berusaha mendekatkan dirinya dengan Shumaisah. Setiap kali ia datang, Shumaisah merasa hatinya berdebar lebih kencang. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata-kata Ahmad, namun kadang-kadang, keraguan itu muncul kembali. Apakah benar ia siap untuk menyatukan dunia yang begitu berbeda? Bisakah ia menerima segala konsekuensi dari memilih jalan ini? Namun, Shumaisah juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindar dari kenyataan. Terkadang, pilihan terbaik dalam hidup adalah mengambil langkah yang paling sulit. Dan mungkin, inilah saatnya baginya untuk melangkah keluar dari kenyamanannya, meski penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Hari itu, ia memutuskan untuk menemui Ahmad. Tidak ada lagi waktu untuk menunda, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. "Aku harus membuat keputusan," kata Shumaisah pada dirinya sendiri, menguatkan tekadnya. "Apapun yang terjadi, aku akan memilih dengan hati, karena aku ingin hidup dengan pilihan yang aku buat." Di luar, mentari sudah semakin tinggi, dan Shumaisah tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia melangkah dengan langkah yang berat menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Shumaisah terasa berat saat ia berjalan menyusuri jalan kecil yang membelah sawah desa. Langit sore tampak merona jingga, seakan tahu bahwa pertemuan hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup seorang gadis desa sederhana. Jantungnya berdebar kencang, tangannya menggenggam jilbab yang dikenakannya lebih erat dari biasanya. Di kepalanya, ribuan pikiran berseliweran, tentang masa depan, tentang ibunya, dan tentang Ahmad. Di bawah pohon besar di dekat sungai, Ahmad telah menunggu. Ia berdiri dengan pakaian sederhana, wajahnya menatap lurus ke cakrawala, namun sorot matanya tampak penuh harap. Saat melihat Shumaisah datang, senyum hangat terukir di wajahnya, namun ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan gadis itu hari ini, lebih dalam, lebih serius. "Shumaisah," sapa Ahmad dengan suara rendah namun penuh ketulusan. Shumaisah menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku datang karena aku ingin bicara, tanpa keraguan, tanpa pura-pura." Ahmad mengangguk. "Aku siap mendengar apapun yang ingin kau sampaikan."
Hening sejenak menyelimuti mereka berdua. Hanya suara air sungai yang mengalir dan desau angin yang menemani pertemuan itu. Shumaisah menarik napas dalam-dalam, lalu memulai. Aku takut, Ahmad. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Tapi karena aku tahu, dunia kita sangat berbeda. Aku ini hanya gadis desa. Aku belum pernah keluar dari tempat ini. Sementara kamu, suaranya bergetar, kamu berasal dari dunia yang mewah, penuh sorotan dan tanggung jawab besar. Ahmad mendekat perlahan. Shumaisah, aku tidak datang untuk mengubahmu. Aku jatuh cinta pada kesederhanaanmu, ketulusanmu, imanmu. Dunia yang aku tinggalkan tidak membuatku bahagia seperti saat aku bersamamu. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Air mata Shumaisah mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena dalam hati kecilnya, ia ingin percaya. Ia ingin percaya bahwa cinta seperti ini, yang datang tanpa logika, tanpa rencana, bisa mengalahkan perbedaan. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan adat dan semua aturan yang mengikatmu? Apakah mereka bisa menerimaku? Ahmad menggenggam tangan Shumaisah dengan lembut. Aku tidak menjanjikan semuanya akan mudah, tapi aku berjanji akan memperjuangkanmu. Aku akan datang ke keluargamu. Aku akan memperkenalkan diriku, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai pria yang mencintai seorang wanita yang luar biasa. Shumaisah terdiam, hatinya berkecamuk. Tapi ada satu hal yang mulai menguat, cinta. Cinta yang datang dari hati, bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusan. Kalau begitu, Shumaisah menghela napas panjang, aku bersedia berjalan bersamamu, apapun risikonya. Tapi jangan pernah lupakan, aku tetap ingin menjadi diriku sendiri. Jika nanti aku hidup di duniamu, aku ingin tetap menjadi Shumaisah yang mencintai kesederhanaan dan keikhlasan. Ahmad tersenyum lebar, dan air matanya hampir jatuh. Itulah Shumaisah yang membuatku jatuh cinta. Hari itu, dua hati yang berasal dari dunia yang jauh berbeda akhirnya bersatu dalam satu keputusan besar. Mereka tahu, perjalanan ini baru dimulai. Tapi mereka juga tahu, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun, bahkan dunia yang mungkin menentang cinta mereka. Langit pun mulai gelap, namun hati mereka terang oleh harapan. Dan di balik semilir angin sore itu, takdir perlahan mulai mengguratkan kisah cinta yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Keesokan harinya, Ahmad kembali ke Dubai. Perjalanan panjang yang biasanya ia lakukan dengan rasa jenuh dan dingin, kali ini terasa berbeda. Ada gelora harapan dalam dadanya, meski ia tahu, ia tidak sedang terbang pulang untuk dijemput bahagia. Ia sedang pulang untuk berperang. Setibanya di istana, suasana terasa seperti dunia lain. Dinding marmer putih, lampu kristal raksasa, para pelayan yang menunduk diam, semuanya tampak megah dan mewah, tapi tak mampu menenangkan hati Ahmad yang kini dipenuhi pertaruhan besar. Apakah cinta bisa menembus tradisi? Tak lama, ayahnya, Sheikh Abdul Rahman, memanggilnya ke ruang keluarga. Di sana, sang ayah duduk tegak, bersorban putih, dengan tatapan penuh wibawa. Di sebelahnya, sang ibu, lembut namun konservatif, menatap Ahmad dengan sorot ingin tahu. Ada yang ingin kau bicarakan, anakku? Tanya sang ayah dengan nada tenang namun jelas mengandung ketegasan. Ahmad menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ayah, ibu, aku sudah bertemu seseorang. Ia bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula dari keluarga kaya. Tapi ia adalah wanita yang hatinya lebih mulia dari siapapun yang pernah aku temui. Ibunya mengernyit. Siapa dia? Namanya Shumaisah. Ia tinggal di sebuah desa di Indonesia. Ia penjual es teh, gadis biasa, tapi luar biasa dalam imannya, kesederhanaannya, dan doanya yang menggugah jiwaku. Ruangan mendadak sunyi. Sang ayah menatap lurus ke arah putranya. Ahmad, kamu adalah putra mahkota? Pilihanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk rakyat dan nama keluarga. Ahmad tidak gentar. Dan rakyat tidak akan menghormatiku jika aku hidup dalam kebohongan. Aku tidak mencintai siapapun selain Shumaisah. Aku ingin menikahinya, bukan karena melawan tradisi, tapi karena memperjuangkan kebenaran hati. Sang ibu menunduk pelan, menahan haru dan kekhawatiran. Tapi dunia akan menolak, anakku. Media, politik, semua akan menyerbu pilihanmu. Mereka akan mencaci dia, bukan hanya kamu. Aku siap menanggung semua itu, ibu. Asalkan aku tidak kehilangan dia. Sang ayah terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata pelan namun tajam.
Kau harus membuktikan bahwa pilihanmu ini bukan karena rasa kasihan atau emosi sesaat. Undang dia ke sini. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri, seperti apa wanita yang membuat anakku siap mengorbankan segalanya. Ahmad mengangguk mantap. Aku akan membawanya ke sini. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar undangan. Ini adalah ujian. Sebuah tembok dari istana yang harus mereka lewati bersama. Tidak cukup hanya cinta, mereka harus memiliki keberanian, kesabaran, dan keyakinan yang tak goyah. Sementara itu, di desa, Shumaisah mulai merasakan gelombang yang tak terlihat datang mendekat. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi, kehidupannya akan berubah selamanya. Pagi itu, langit di desa tampak berbeda. Bukan karena warnanya, tapi karena sesuatu dalam hati Shumaisah terasa tak biasa, seperti ada gerbang kehidupan yang hendak terbuka. Di antara aroma teh dan kesibukan pagi, ponsel usang Shumaisah bergetar. Satu pesan masuk, dari seseorang yang namanya selalu ia sebut dalam doa malam, Ahmad. Shumaisah, ayahku ingin bertemu denganmu. Aku tahu ini mendadak dan berat, tapi aku ingin kau datang ke Dubai. Bukan sebagai siapa-siapa. Datanglah sebagai dirimu, wanita yang aku cintai. Tiket sudah aku siapkan. Dan jangan khawatir, aku akan menunggumu di sana. Shumaisah terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Jemarinya gemetar. Ia bukan siapa-siapa, hanya gadis desa yang tak tahu etika kerajaan, apalagi bahasa Arab yang fasih. Tapi ada satu hal yang ia tahu, doanya selama ini dijawab. Dengan restu ibunya dan air mata haru dari warga sekitar, Shumaisah akhirnya berangkat. Sepanjang perjalanan ke bandara, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku. Jika bukan, cukupkan aku dengan iman. Sementara itu, di Dubai, istana tengah bersiap. Tak semua menyambut dengan tangan terbuka. Beberapa penasihat kerajaan mulai memprovokasi Sheikh Abdul Rahman. Gadis itu tidak pantas, yang mulia. Tidak ada latar belakang, tidak ada pendidikan kerajaan. Apa yang akan dikatakan dunia jika pangeran mahkota membawa wanita pasar masuk ke istana? Tapi sang raja hanya menjawab singkat, penuh misteri. Biarkan aku melihat siapa yang mampu menundukkan ego anakku dengan cinta. Kadang, Allah menyembunyikan kemuliaan dalam kesederhanaan. Saat pesawat Shumaisah mendarat di Dubai, napasnya tercekat. Bandara ini bukan seperti tempat manapun yang pernah ia lihat. Langitnya bersih, panasnya kering, dan wajah-wajah asing menatapnya seperti teka-teki. Di tengah keramaian, ia melihat sosok Ahmad. Berdiri gagah, tersenyum, namun penuh kecemasan. Ketika mata mereka bertemu, semua ketakutan Shumaisah seakan mencair. Kau datang, ucap Ahmad lirih. Aku datang bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya pada Allah dan padamu. Mereka berjalan menuju mobil kerajaan. Tapi sebelum mereka sempat masuk, suara seorang wanita tua, pembantu istana yang bijak, berbisik ke telinga Ahmad. Jika gadis ini bisa tetap tersenyum setelah melihat dunia yang asing baginya, maka dialah kekuatanmu. Tapi jika ia menangis dalam diam, jagalah, karena ia sedang memanggil Allah dalam luka. Langkah-langkah Shumaisah menggema di lorong marmer istana. Setiap langkahnya seperti gema doa yang dijawab Tuhan, namun juga ujian yang mengintai dari balik tirai keangkuhan. Para pelayan berbaris rapi, para penasihat berdiri dingin, dan Sheikh Abdul Rahman, ayah Ahmad, menatapnya dari singgasana emas dengan mata penuh teka-teki. Di sekelilingnya, para anggota keluarga kerajaan menilai Shumaisah dari ujung kerudung hingga caranya menggenggam tangan. Ahmad mendampingi Shumaisah dengan tenang. Tapi Shumaisah tahu, inilah saat yang menentukan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan hati yang tak bisa dipalsukan. Siapa namamu? Suara sang raja akhirnya memecah keheningan. Shumaisah binti Salim, anak dari seorang ibu penjual es teh di desa kecil Indonesia. Yang mulia, jawabnya mantap, suaranya lembut namun penuh harga diri. Seketika, ada yang tertawa kecil. Seorang wanita dari keluarga kerajaan, sepupu Ahmad, berbisik dengan nada mengejek. Ini yang kau bawa, Ahmad? Dia bahkan tak tahu cara membungkuk ala istana. Namun sebelum suasana menjadi canggung, Sheikh Abdul Rahman tersenyum tipis dan berkata, ketika seseorang jujur tentang asal-usulnya, maka ia membawa kehormatan, bukan aib. Dan saat seorang wanita tak berpura-pura menjadi siapapun, mungkin dialah yang paling pantas kita hormati. Ruangan hening. Ahmad menahan napas. Shumaisah menunduk, menahan air mata. Tapi bukan karena takut, karena haru. Namun ujian belum selesai.
Malam itu, seorang pelayan istana membawa Shumaisah ke sebuah ruangan sempit. Bukan kamar tamu, melainkan tempat menyimpan kain-kain usang dan pakaian lama. "Maaf, ini perintah dari pihak istana. Katanya, kamu belum pantas tidur di kamar tamu." Shumaisah hanya tersenyum. Ia mengambil sajadah dari tasnya, menggelar di lantai dingin itu, dan sujud. Dalam sunyi, ia berbisik kepada Allah, "Jika engkau mengizinkan aku sampai sejauh ini, maka engkau pula yang akan menguatkanku untuk tetap bertahan." Dan malam itu, sementara istana terlelap dalam protokol dan keangkuhan, suara tangis lembut dari ruang kecil itu naik ke langit, membelah langit malam yang diam. Hari ketiga di istana. Mentari Dubai menyusup lewat jendela kaca besar, namun bagi Shumaisah, sinarnya tak sehangat cahaya matahari di desa kecilnya. Ia berdiri memandangi taman istana yang dipenuhi bunga mawar putih. Namun hatinya penuh duri. Tatapan-tatapan sinis dari sebagian anggota kerajaan masih menusuk lebih tajam dari apapun. Sementara Ahmad berusaha menyeimbangkan perannya sebagai pangeran dan sebagai suami yang mencintai Shumaisah, sang ibu, Putri Latifah, mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara halus. Perempuan desa tak akan tahu caranya duduk di hadapan meja bangsawan, apalagi bicara tentang masa depan kerajaan, ujarnya dingin kepada Ahmad. Namun Ahmad tidak gentar. Ia sudah cukup lama menunggu cinta yang bukan hanya cantik secara lahir, tapi juga bersih secara batin. Shumaisah telah membuktikan itu. Ia tak ingin kembali tunduk pada perjodohan yang dingin. Sore itu, Shumaisah menerima undangan dari Putri Latifah untuk minum teh di taman istana. Ia tahu ini bukan perjamuan biasa. Ini adalah pengujian. Ujian paling halus yang bisa menghancurkan seseorang tanpa menyentuhnya. "Apa kau tahu bahwa kerajaan ini memiliki ratusan tahun sejarah?" tanya Putri Latifah. "Saya tahu. Dan saya sadar betapa kecilnya saya dibanding sejarah itu," jawab Shumaisah tenang. "Lalu mengapa kau merasa pantas berada di sini?" Shumaisah tersenyum, lalu menjawab perlahan, "Karena saya tidak datang untuk mengubah sejarah. Saya datang untuk mencintai seseorang yang ditakdirkan Allah untuk saya." Jawaban itu membuat Putri Latifah diam. Tak marah, namun juga tidak tersenyum. Hatinya goyah, namun wajahnya tetap keras. Ia menyuruh pelayan menuangkan teh, lalu melirik Shumaisah. "Kita lihat seberapa lama kamu bertahan." Malamnya, Ahmad mendapat kabar bahwa ayahnya, Sheikh Abdul Rahman, memanggilnya diam-diam. Sang raja memberinya kotak kayu berukir dengan lambang kerajaan. Di dalamnya, ada dokumen warisan dan catatan sejarah yang mencatat satu hal yang mengejutkan. Leluhur kita dulu juga menikah dengan perempuan dari kampung. Ia menyelamatkan raja dari kematian. Tanpa perempuan itu, kita takkan berdiri di sini hari ini. Ahmad terdiam. Mata ayahnya memandang tajam. Kadang, darah biru yang sejati bukan diwariskan, tapi dibuktikan melalui keberanian dan ketulusan. Keesokan harinya, Shumaisah menemukan surat kecil di bawah pintu kamarnya. Tulisan Arab lembut tertera di sana, "Sabar dan doa bisa meruntuhkan tembok istana." Ia tak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Pagi itu langit Dubai tampak sedikit mendung, berbeda dari biasanya. Di dalam kamar mewah istana, Shumaisah menatap cermin dengan mata yang sembab. Malam sebelumnya, ia menangis dalam diam, menahan semua beban yang tak mampu ia bagi bahkan pada Ahmad. Ia merasa dicintai, tapi tidak diterima. Dirangkul oleh suami, namun dijauhi oleh dunia tempat suaminya berasal. Suara ketukan pelan membuyarkan lamunannya. Ahmad masuk, membawa setangkai bunga melati dari taman belakang. Bunga itu tidak seindah mawar istana, tapi wanginya adalah wangi kampung halaman. "Shumaisah, apa kamu masih sanggup bertahan?" "Aku hanya takut menjadi beban. Aku bukan siapa-siapa di dunia ini," jawabnya lirih. Ahmad memegang tangan istrinya, menggenggamnya dengan lembut namun erat. "Kamu adalah seseorang di hatiku, dan itu cukup untuk melawan dunia." Kata-katanya indah, tapi tidak cukup untuk menenangkan badai yang sedang berkecamuk di dalam hati Shumaisah. Siang itu, saat Ahmad pergi menjalankan tugas kerajaan, Shumaisah tanpa sengaja mendengar percakapan dua pelayan istana di dapur belakang. Mereka tidak menyadari bahwa ia ada di balik pintu. "Kamu dengar? Ibu Suri katanya sedang merencanakan sesuatu. Gadis itu tidak akan bertahan lama di istana ini." Shumaisah mundur pelan, dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia mulai menyadari bahwa cintanya sedang berada di medan perang yang tak terlihat. Medan yang penuh politik,
gengsi, dan rencana-rencana diam-diam. Di waktu yang sama, Putri Latifah sedang bertemu dengan seorang perempuan muda cantik yang mengenakan pakaian kerajaan lengkap. "Putri Haya, kau sudah siap kembali ke sisi Ahmad. Gadis desa itu akan segera pergi. Ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang darah dan kehormatan." Putri Haya tersenyum kecil, lalu menunduk hormat. "Saya akan menunggu perintah Anda, Yang Mulia." Sementara itu, di dalam kamar Shumaisah, ia mulai menulis surat panjang untuk ibunya di kampung. Tapi setiap kalimat yang ia tulis membuatnya menangis semakin keras. "Bu, kadang aku berpikir, apakah semua ini benar-benar takdir, atau hanya ujian yang tak ada ujungnya? Aku lelah, tapi aku masih percaya bahwa doa ibu menemaniku kemanapun aku pergi." Di akhir suratnya, ia hanya menulis satu kalimat yang menggantung. "Jika aku harus pergi, aku ingin pulang dengan tetap memeluk harga diriku." Malam menjelang dengan hawa yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di langit-langit istana Dubai, lampu-lampu kristal bersinar tenang. Tapi di balik kedamaian yang terlihat, sebuah badai sedang bersiap menerjang. Di sebuah ruangan pribadi milik Ibu Suri, rencana dijalankan dengan tenang namun mematikan. Ahmad terlalu lemah jika membiarkan seorang gadis desa menguasai hatinya. "Aku tidak akan membiarkan garis darah keluarga ini ternoda." Ibu Suri menatap peta silsilah kerajaan yang tergantung di dinding. Di bawahnya, foto Putri Haya telah diletakkan. Sebuah undangan resmi untuk acara kerajaan berikutnya disiapkan, dan atas nama sang putra mahkota, Putri Haya akan tampil sebagai tamu kehormatan. Di kamar Shumaisah, ia masih gelisah. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia memimpikan kampung halamannya, wajah ibunya yang memudar, dan tangan Ahmad yang semakin jauh dijangkau. "Kamu kuat, Shumaisah. Kamu datang sejauh ini bukan untuk menyerah," bisiknya pada diri sendiri. Namun, keteguhannya mulai diuji saat keesokan paginya ia menerima surat undangan itu. Ia akan menemani Ahmad di acara kerajaan, duduk di sisi sang pangeran. Tapi tepat di bawah namanya, tertulis nama Putri Haya Al-Thani, dengan gelar penuh kebangsawanan. Ahmad memergoki Shumaisah yang menatap undangan itu lama. "Aku tak bisa mencegahnya hadir. Tapi kamu adalah istriku, dan satu-satunya yang duduk di sebelahku adalah kamu." Namun dalam hati Shumaisah, kegundahan semakin dalam. Ia tahu, Putri Haya bukan hanya hadir untuk sebuah upacara. Ia datang membawa sejarah, status, dan restu Ibu Suri. Acara besar itu pun tiba. Semua mata tertuju pada Ahmad dan Shumaisah saat mereka turun dari kereta kerajaan. Tapi bisikan-bisikan muncul begitu Putri Haya muncul dengan gaun kerajaan yang mewah, berjalan anggun dan disambut hangat oleh para bangsawan. Saat musik menggema dan tarian tradisional dimulai, Putri Haya mendekati Ahmad dengan senyum penuh kenangan. "Masihkah kau mengingat malam musim dingin di Paris? Saat kita hampir tidak pulang karena salju." Ahmad terdiam. Shumaisah mendengar semuanya. "Maaf," katanya pelan pada Shumaisah, "beberapa kenangan memang tidak bisa dihapus begitu saja." Di malam itu, Shumaisah kembali ke kamar sendirian. Ia menatap wajahnya di cermin, lalu berbisik lirih. "Jika cinta ini adalah ujian, aku tak ingin menang dengan cara kehilangan diriku sendiri." Dan saat ia membuka kotak kecil tempat ia menyimpan semua surat-surat dari ibunya, Shumaisah menemukan sesuatu yang terlupa. Sebuah kalung kayu tua, pemberian seorang ustaz tua dari kampung, yang pernah berkata padanya, "Kalung ini bukan apa-apa, kecuali kau percaya bahwa Allah akan menuntun langkahmu, tak peduli betapa gelap jalannya." Shumaisah duduk di balkon kamarnya, memandangi kerlap-kerlip cahaya kota Dubai yang tidak pernah tidur. Tapi hatinya justru terasa sepi. Bukan karena kota yang asing, melainkan karena orang yang paling ia cintai kini mulai terasa asing pula. Sementara itu, Ahmad berdiri di aula kerajaan, menghindari keramaian. Ia tahu, sorotan media mulai bergeser. Foto-foto dirinya berdampingan dengan Putri Haya tersebar di berbagai kanal berita Timur Tengah. Meski ia tak berniat membangkitkan masa lalu, dunia telah menggiringnya pada kenyataan yang rumit. Apakah aku egois karena mencintai gadis desa yang sederhana, saat semua orang menuntutku berpaling pada kemewahan? Hatinya berperang antara cinta yang tumbuh dari doa dan kebersahajaan, dan tanggung jawab sebagai penerus kerajaan. Malam itu, Shumaisah menerima surat dari kampung. Ibunya sakit. Tak parah, tapi cukup membuat Shumaisah merasa bersalah karena terlalu lama tak kembali. Ia meminta izin Ahmad untuk pulang. "Aku ingin menjenguk ibu. Hanya sebentar." Ahmad menatapnya lekat-lekat.
aku akan ikut bersamamu. Tapi keesokan paginya, Ibu Suri memanggil Ahmad. Ia melarang sang putra ikut ke Indonesia karena sebuah pertemuan penting dengan delegasi Qatar. Pertemuan yang akan memperkuat posisi kerajaan. Dan tentu, Putri Haya akan hadir sebagai bagian dari rencana itu. Ahmad terpaksa melepaskan Shumaisah sendirian. Di pesawat menuju Indonesia, Shumaisah memutar rekaman voice note Ahmad. Aku mencintaimu, Shumaisah. Tapi jika dunia memaksaku memilih, aku hanya bisa meminta satu hal, tetaplah percaya padaku. Shumaisah menitikkan air mata. Ia lelah. Ia rindu. Tapi lebih dari itu, ia mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah aku mencintainya? Atau aku mencintai kenyataan bahwa seorang pangeran pernah memilihku. Sesampainya di kampung, ia disambut pelukan hangat ibunya. Tapi kampung sudah berubah. Banyak orang mulai mengenalnya. Mereka tidak lagi melihat Shumaisah si penjual es teh, melainkan Shumaisah, istri pangeran Arab. Beberapa mendekat hanya untuk bersuah foto. Beberapa menjauh karena canggung. Bahkan tetangga lamanya, Bu Mirna, berbisik pelan. Hati-hati, Shumaisah. Dunia mewah tidak selalu membawa bahagia. Di malam yang hening, Shumaisah kembali duduk di serambi. Udara desa membungkus dirinya dengan ketenangan yang telah lama hilang. Lalu ia memandang langit dan berdoa, "Ya Allah, jika cinta ini benar darimu, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya ujian, tunjukkan aku jalan pulang yang tak menyakitkan." Sementara itu, di Dubai, Ahmad mendapati dirinya duduk berhadapan dengan Putri Haya dalam jamuan resmi. Di antara mereka, gelas kristal dan tatapan para pejabat. "Kita dulu hampir menikah," ucap Haya perlahan. "Dan kamu tahu, pintu itu belum benar-benar tertutup." Ahmad terdiam. Ia tahu, dalam dunia para bangsawan, cinta sejati seringkali dikalahkan oleh takdir politik. Udara di desa Shumaisah lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan kesepian yang perlahan-lahan membungkus hatinya. Sudah 3 hari sejak ia sampai, tapi Ahmad belum menghubungi. Biasanya, sang pangeran selalu mengirim pesan setiap pagi dan malam. Kini, sunyi. Shumaisah mencoba memahami. Ia tahu Ahmad sibuk. Tapi hatinya tetap bertanya. Atau, dia mulai lelah dengan cinta yang penuh risiko ini? Sementara itu, di Dubai, Ahmad berdiri di depan kaca besar di ruang kerja istana. Ia menatap bayangannya sendiri, lelah, dan penuh luka. Hari ini, perjanjian besar dengan delegasi Qatar akan ditandatangani. Dan sebagai simbol kekuatan politik Teluk, Putri Haya duduk di sisinya. Semua kamera mengarah ke mereka. Sorotan dunia bersinar terang. Namun tak satu pun yang tahu, di dalam dada Ahmad, cinta dan kewajiban saling menyesakan. Di Indonesia, Shumaisah membuka pesan terakhir dari Ahmad. "Maaf aku tak sempat membalas. Banyak hal yang terjadi di sini. Aku akan menelepon malam ini. Tapi malam itu, tak ada panggilan. Yang ada hanya berita yang menyebar seperti badai." Putra mahkota Dubai kembali terlihat bersama Putri Haya dalam acara resmi. Wajah mereka terpampang di media internasional. Duduk berdampingan, tersenyum. Shumaisah menatap layar ponselnya. Lama, nafasnya sesak. Apakah aku hanya bagian dari sebuah kisah eksotis? Pelarian dari kebosanan istana. Keesokan harinya, Ahmad akhirnya menghubungi. "Shumaisah, aku minta maaf. Semua ini rumit. Tapi aku bersumpah, perasaanku padamu tidak berubah." Shumaisah tak langsung menjawab. Suaranya bergetar. "Kalau perasaanmu tidak berubah, kenapa kamu membiarkanku menunggu dalam diam?" Ahmad tertunduk. Ia kehabisan kata. Beberapa hari kemudian, Ibu Shumaisah membisikkan sesuatu yang tak disangka. "Nak, kalau kamu memang harus melepaskan, bukan berarti kamu kalah. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling berani." Malam itu, Shumaisah sujud dalam doa. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena ingin ikhlas, meskipun hatinya belum siap. Ahmad pun, di balik kemegahan istana, tak tenang. Malam itu ia berjalan sendiri ke Masjid Agung Dubai. Dalam hening, ia berdoa, "Ya Allah, jika aku harus memilih antara kekuasaan dan cinta yang kau titipkan padaku, bimbing aku, jangan biarkan aku memilih karena takut." Hening malam menyelimuti kamar Shumaisah. Angin menerpa gorden tipis, dan lantunan ayat Al-Quran dari masjid dekat rumah mengalun pelan, membasuh hatinya yang rapuh. Shumaisah menulis surat yang tak pernah ia niatkan untuk dikirim, sebuah luapan hati, kejujuran yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. "Ahmad,
jika ini akhir dari kisah kita, biarlah aku menjadi perempuan yang mencintaimu cukup dalam untuk merelakanmu. Air mata membasahi kertas itu, namun tangan Shumaisah tetap menulis. Dalam diam, ia menyerahkan cinta itu kepada takdir, kepada sang penentu segalanya. Di belahan dunia lain, Ahmad berdiri di ruang singgasana. Di hadapannya, raja, ayahnya, berbicara dengan suara berat. Ahmad, waktunya kau memilih. Putri Haya atau tahta. Istana tak menoleransi hubungan yang tak disetujui dewan penguasa. Ahmad menatap mata ayahnya. Dan jika aku memilih cinta, maka kau kehilangan semuanya. Nama, gelar, kekuasaan. Kau akan hidup sebagai rakyat biasa. Dan wanita itu akan kau bawa ke dalam hidup penuh ketidakpastian. Malam itu, Ahmad tak tidur. Ia berjalan menyusuri koridor panjang istana, merenungi setiap langkah hidupnya. Setiap kemewahan yang ia miliki kini terasa hampa. Ia membuka satu persatu kenangan tentang Shumaisah, tawa lembutnya, matanya yang teduh, cara gadis itu memeluk dunia dengan doa. Hingga akhirnya, ia berdiri di bawah langit malam Dubai. Ia menengadah dan berbisik, "Ya Allah, jika kehilangan semuanya adalah harga dari cinta yang Engkau berkahi, maka aku siap. Tapi jika dia bukan untukku, maka kuatkan aku untuk melepaskannya." Di pagi buta, Ahmad mengirim sebuah rekaman suara ke Shumaisah. "Aku akan datang, bukan sebagai pangeran, tapi sebagai pria biasa yang mencintaimu. Jika kamu masih bersedia, tunggulah aku di tempat kita pertama kali bicara tentang mimpi." Shumaisah mendengarkan pesan itu berulang-ulang. Tangisnya pecah bukan karena sedih, tapi karena dalam hidupnya yang sederhana, cinta datang bukan membawa istana, tapi keberanian yang tak dimiliki para raja. Hari itu, media internasional heboh. Putra mahkota melepaskan gelar demi seorang gadis Indonesia. Tapi di rumah kecil itu, Shumaisah tak peduli pada berita. Ia hanya peduli pada satu hal, lelaki yang memilihnya bukan karena status, tapi karena iman, karena cinta yang tak meminta balasan, hanya keikhlasan. Shumaisah tidak pernah membayangkan hari itu akan datang. Pagi yang cerah di kota kecilnya, ia merasa dunia seperti berhenti berputar sejenak. Suara deru mobil mewah terdengar dari kejauhan. Begitu dekat, Shumaisah merasa detak jantungnya berdetak lebih kencang. Shumaisah berdiri di depan rumahnya, matanya menatap jalanan yang kini dipenuhi mobil-mobil besar. Di antara kendaraan mewah itu, satu mobil berhenti. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria dengan penampilan yang sangat berbeda, Ahmad, keluar. Shumaisah merasa dunia seperti berputar. Ahmad bukan lagi putra mahkota yang biasa ia lihat di berita atau media sosial. Ia kini berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian biasa, dengan ekspresi serius namun penuh harap. "Shumaisah, aku kembali. Bukan sebagai pangeran, tapi sebagai pria yang mencintaimu." Matanya mencari mata Shumaisah, mencoba memahami perasaan gadis itu yang tak tampak jelas. Shumaisah terpaku. "Ahmad, mengapa kamu melakukan ini? Kamu bisa kehilangan segalanya." Ahmad tersenyum, meski ada rintihan kesedihan di matanya. "Aku tahu. Tapi, aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan segala yang kumiliki. Aku tahu, kita berbeda, dunia kita takkan pernah sama. Tapi aku hanya ingin menjadi bagian dari duniamu, Shumaisah." Di ruang istana, sang raja berdiri dengan tatapan marah. "Putraku, apa yang telah kamu lakukan? Kamu memilih gadis itu di atas segalanya, bahkan tahta ini. Tidakkah kamu sadar, ini adalah kehancuran besar? Kamu memilih kehidupan yang penuh ketidakpastian. Kehidupan tanpa kekuasaan." Ahmad menatap ayahnya tanpa rasa takut. "Aku memilih hidup ini. Aku memilih cinta ini. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang datang tanpa embel-embel kekuasaan." Sementara itu, Shumaisah hanya bisa menangis dalam diam. Bagaimana bisa seseorang begitu berani melepaskan segalanya hanya untuk cinta? Kekuatan apa yang mendorong Ahmad untuk berani menghadapi keluarganya, masyarakat, dan dunia yang penuh penghakiman? Bab 16 adalah titik balik yang menentukan. Keputusan Ahmad untuk melawan segalanya demi cinta adalah tindakan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menggugah hati penonton. Dalam dunia yang penuh dengan kebanggaan dan keangkuhan, terkadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memilih jalan yang benar, bahkan jika jalan itu penuh dengan rintangan. "Aku akan mengikutimu, Ahmad. Dengan semua yang kita punya, meskipun itu tidak banyak, aku akan tetap bersamamu." Shumaisah akhirnya memilih, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk cinta yang murni dan sejati.
Di hadapan dunia yang memandang rendah pilihan mereka, mereka berdiri tegak, tidak dengan kekuasaan, tapi dengan hati yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kehidupan Shumaisah dan Ahmad mulai menemukan ritmenya, meskipun masih penuh dengan tantangan yang datang tak terduga. Setiap langkah yang mereka ambil bersama seakan membawa mereka lebih dekat pada kenyataan pahit, bahwa dunia tidak akan pernah menerima cinta mereka dengan mudah. Ahmad, yang dulunya merupakan seorang pangeran, kini memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Mereka berdua menjalani hidup jauh dari sorotan, menyembunyikan cinta mereka di balik dinding-dinding tinggi yang dibangun oleh masyarakat yang tak mengerti. Namun, masalah terbesar datang dari keluarga Ahmad. Sang raja tidak pernah berhenti mengejar putranya, memintanya kembali untuk memimpin kerajaan. Sebagai pewaris tunggal, Ahmad memiliki tanggung jawab besar, tetapi ia menolaknya demi cinta yang ia yakini akan lebih bernilai daripada segalanya. Suatu hari, datanglah seorang utusan kerajaan yang mengabarkan bahwa Ahmad harus segera kembali ke istana. Jika tidak, keluarga kerajaan akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius, dan kerajaan akan jatuh ke dalam tangan orang lain. Ini adalah ancaman yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, Shumaisah merasakan beban berat. Ia tahu betapa besar yang dipertaruhkan oleh Ahmad. Ahmad, ini bukan hanya tentang kita. Kamu harus mempertimbangkan kerajaanmu, rakyatmu. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang cinta kita. Namun, Ahmad tetap teguh pada pendiriannya. Cinta ini lebih dari sekedar kita berdua, Shumaisah. Ini adalah keputusan hidup atau mati bagiku, dan aku memilih untuk hidup dengan cinta. Aku memilih kamu. Shumaisah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin melihat Ahmad bahagia, tetapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa memilih jalan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Dunia mereka yang tenang dan sederhana itu bisa saja hancur dalam sekejap. Kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang, Shumaisah. Aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin mencintaimu tanpa ada yang menghalangi kita. Ahmad berkata dengan keyakinan yang kuat. Meskipun ia tahu konsekuensinya bisa sangat berat, ia tetap memilih untuk mengikuti kata hatinya. Namun, keputusan ini bukan hanya akan memuji hubungan mereka, tetapi juga akan mengubah segalanya. Dunia akan tahu, dan mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin menghancurkan mimpi-mimpi mereka. Putusan besar yang diambil Ahmad untuk menolak tahta dan memilih Shumaisah sebagai belahan jiwanya, semakin mendalam dan membebani hati mereka berdua. Walaupun hidup mereka jauh dari gemerlap kemewahan istana, mereka merasa terjaga dalam kedamaian yang tidak ternilai harganya. Namun, dunia luar tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perjuangan untuk mempertahankan cinta mereka datang dalam bentuk pengorbanan yang lebih besar. Keluarga kerajaan yang terlanjur marah karena penolakan Ahmad, mulai melancarkan serangan dengan cara yang lebih licik. Mereka tidak hanya mengancam kerajaan akan runtuh, tetapi juga mulai merusak reputasi keluarga Ahmad, bahkan menyebarkan fitnah tentang dirinya dan Shumaisah. Shumaisah, yang sebelumnya hanya seorang gadis desa yang sederhana, kini menjadi pusat perhatian publik. Orang-orang mulai menghakimi dia, menyebutnya sebagai penyebab kehancuran kerajaan dan masa depan Ahmad. Meskipun ia tahu betapa kerasnya tuduhan itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya ingin tetap setia pada keputusan hatinya, pada cinta yang telah ia pilih. Suatu malam, ketika suasana hati mereka mulai dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan, Ahmad duduk di samping Shumaisah di bawah langit malam yang penuh bintang. Shumaisah, aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Aku tahu kita menghadapi banyak kesulitan. Dunia ini sangat besar, dan aku tak tahu apakah kita akan mampu bertahan. Tapi yang aku tahu, aku tak bisa hidup tanpamu. Shumaisah merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia menatap Ahmad, menanggapi dengan lembut, Ahmad, selama kita bersama, aku merasa tidak ada yang bisa menghalangi kita. Aku percaya pada kita, percaya pada jalan yang telah kita pilih. Tidak ada yang bisa merampas cintaku padamu. Ahmad meraih tangan Shumaisah dan menggenggamnya erat. Aku ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi. Tapi, aku juga harus menghadapi kenyataan. Jika dunia mengharuskanku untuk kembali ke istana demi menyelamatkan kerajaan, aku harus memilihnya. Karena itu adalah tanggung jawabku sebagai putra mahkota. Shumaisah terdiam, hatinya terluka. Ia tahu, meskipun cinta mereka begitu kuat, terkadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar. Tetapi, ia tidak ingin kehilangan Ahmad.
Shumaisah akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Jika itu yang terbaik untukmu, Ahmad, aku akan mendukungmu. Aku tidak akan menghalangimu untuk kembali ke kerajaan, meskipun hatiku terluka. Ahmad menatapnya dengan mata penuh haru. Shumaisah, kamu adalah hidupku, dan tak ada yang bisa merubah itu. Bahkan jika aku harus kembali, aku akan selalu kembali padamu. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Ahmad akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana, meninggalkan Shumaisah untuk sementara waktu. Tetapi saat perpisahan itu terjadi, Shumaisah tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Kisah cinta mereka telah diuji, dan meskipun dunia mencoba menghalangi mereka, mereka berdua tetap percaya bahwa takdir akan membawa mereka kembali bersama. Setelah keputusan yang pahit, Ahmad kembali ke istana dengan perasaan yang hampa. Penuh keraguan, namun ia tahu bahwa takdirnya sebagai penerus tahta harus dijalani. Sementara itu, Shumaisah tetap berada di desanya, dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan kesedihan. Meskipun terpisah oleh jarak dan status, keduanya tetap berpegang pada janji mereka, bahwa cinta yang mereka miliki lebih kuat dari segala rintangan. Waktu terus berjalan, dan meskipun Ahmad kini kembali menjadi seorang pangeran yang memiliki semua yang orang impikan, harta, tahta, dan kekuasaan, ia merasa hampa. Tidak ada kebahagiaan yang bisa menggantikan Shumaisah di sisi hidupnya. Ia memimpin kerajaan dengan tegas, namun di dalam hatinya selalu ada kerinduan yang mendalam akan sosok gadis sederhana yang dulu selalu ada di sampingnya. Shumaisah, di sisi lain, meskipun jauh dari kemewahan istana, hidupnya tidak pernah sepi. Ia terus berdoa, berharap agar takdirnya dan Ahmad dapat bersatu kembali. Setiap malam, di bawah cahaya bulan, Shumaisah selalu mengirimkan doa-doa kepada Tuhan, agar hati mereka tidak terpisah selamanya. Ia percaya bahwa dengan doa dan takdir yang benar, segala sesuatu mungkin terjadi. Namun, takdir tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Suatu hari, Shumaisah mendengar kabar yang mengguncangkan hatinya. Ahmad, pangeran yang telah ia cintai, terjebak dalam konflik politik yang serius. Ada ancaman besar bagi kerajaan, dan Ahmad terpaksa memilih antara melindungi kerajaan atau melindungi cintanya yang sejati. Keputusan itu tidak mudah, karena baginya, keduanya adalah bagian dari takdirnya. Shumaisah, yang mengetahui keadaan Ahmad, merasa tak berdaya. Tetapi, ia tahu satu hal yang pasti, takdir mereka belum selesai. Ada kekuatan dalam doa yang bisa mengubah segalanya, dan ia memutuskan untuk sekali lagi berdoa dengan sepenuh hati. Ketika Ahmad menerima ancaman besar yang mengharuskan dirinya membuat pilihan besar, hatinya pun dipenuhi dengan kebingungannya. Namun, di malam yang penuh bintang, ia teringat akan kata-kata Shumaisah yang selalu mengajaknya untuk percaya pada takdir. Tidak ada yang lebih kuat dari doa dan takdir. Percayalah pada keduanya, Ahmad. Dengan tekad yang baru, Ahmad akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan menghadapi ancaman tersebut dengan cara yang berbeda, dengan membantu rakyatnya, bukan hanya melindungi kerajaan semata. Ia mengundurkan diri dari segala kemewahan dan gelar untuk menjalani hidup yang lebih sederhana. Shumaisah, yang mendengar keputusan Ahmad, merasa terharu. Cinta mereka, yang pernah tampak mustahil, kini hampir menjadi kenyataan. Takdir yang mereka perjuangkan akhirnya akan terwujud. Takdir membawa Ahmad kembali kepada Shumaisah. Meskipun mereka harus melalui banyak rintangan, pengorbanan, dan ujian, mereka akhirnya menyadari bahwa cinta sejati mereka tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Ahmad datang menemui Shumaisah di desa yang sederhana, tempat mereka pertama kali bertemu, dan melamar gadis itu untuk menjadi istrinya. Shumaisah, dengan air mata yang mengalir di pipinya, menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan lebih baik karena mereka telah melewati semuanya bersama. Meskipun dunia telah menentang mereka, mereka tahu bahwa cinta dan takdir telah menuntun mereka ke jalan yang benar. Pada hari pernikahan mereka, di tengah kebahagiaan yang tak terkira, Ahmad berbisik pada Shumaisah, "Aku tak pernah menyesal, meskipun jalan kita penuh dengan kesulitan. Ini adalah takdir kita, dan aku akan selalu memilihmu, selamanya." Shumaisah memeluknya erat, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Selamanya, Ahmad, cinta ini tak akan pernah pudar." Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati selalu memiliki jalan untuk bertahan, bahkan di tengah segala rintangan dan ujian yang datang. Mereka berdua akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati,
dengan percaya pada takdir, doa, dan cinta yang tidak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Ahmad dan Shumaisah membangun kehidupan bersama yang penuh kebahagiaan, meski jauh dari kemewahan istana. Mereka tinggal di desa sederhana, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Kehidupan mereka mungkin jauh dari glamor, tetapi cinta dan kebahagiaan yang mereka miliki jauh lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan harta. Ahmad, meskipun pernah menjadi seorang pangeran, merasa jauh lebih puas dengan kehidupan yang sederhana bersama Shumaisah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari keikhlasan, cinta, dan kesetiaan satu sama lain. Shumaisah pun menemukan kedamaian yang luar biasa, hidup dengan orang yang ia cintai dan merasa penuh dengan rasa syukur. Namun, takdir mereka tidak berhenti di situ. Meskipun Ahmad telah mengundurkan diri dari tahta dan meninggalkan dunia kemewahan, ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Keputusan Ahmad untuk meninggalkan istana dan memilih hidup yang lebih sederhana memicu perubahan besar dalam kerajaan. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian dan keputusan yang ia buat. Pemerintahan yang baru mulai mengambil bentuk, dan meskipun tanpa Ahmad di dalamnya, kekuatan kerajaan itu tetap berlanjut. Namun, perubahan ini membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Mereka mendapat kesempatan untuk membangun kerajaan yang lebih adil, berfokus pada kesejahteraan rakyat dan menghargai setiap individu. Beberapa tahun kemudian, Ahmad dan Shumaisah menjadi simbol cinta sejati di mata masyarakat. Mereka tidak hanya dikenal sebagai pasangan yang berjuang demi cinta mereka, tetapi juga sebagai figur yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Masyarakat di sekitar mereka mengagumi keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi segala tantangan hidup. Pada suatu hari, Ahmad dan Shumaisah, yang kini telah menjadi orang tua dengan anak-anak yang tumbuh sehat dan bahagia, duduk di teras rumah mereka sambil melihat matahari terbenam. Mereka berdua saling menatap dengan penuh cinta, mengenang perjalanan panjang mereka yang penuh ujian, pengorbanan, dan takdir yang telah mempertemukan mereka. Ini adalah kebahagiaan sejati, Shumaisah, kata Ahmad dengan lembut, memegang tangan istrinya. Shumaisah tersenyum dan mengangguk. Kita telah melewati banyak hal, Ahmad. Tapi bersama, kita lebih kuat. Takdir kita, cinta kita, semuanya telah membimbing kita ke sini. Anak-anak mereka yang sedang bermain di halaman depan berlari menuju mereka, tertawa riang. Ahmad dan Shumaisah melihat mereka dengan penuh kebanggaan dan cinta yang tak terbatas. Mereka tahu bahwa meskipun banyak cobaan yang telah mereka lalui, mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati dalam keluarga kecil mereka. Cerita mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak mengenal batasan, tentang takdir yang tidak selalu dapat diprediksi, dan tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun itu berarti mengorbankan semuanya. Namun pada akhirnya, mereka tahu bahwa segala yang mereka alami adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah. Ahmad dan Shumaisah menjadi contoh hidup bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal kata menyerah, dan bahwa takdir, meskipun penuh dengan tantangan, akan membawa setiap orang yang percaya padanya ke tempat yang paling indah dalam hidup. Dengan berpegangan pada iman, doa, dan cinta, segala sesuatu menjadi mungkin. Dan kisah mereka mengajarkan kita bahwa sejatinya, kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita cintai dan bagaimana kita menjalani hidup bersama mereka. Akhir kisah. Dengan begitu, perjalanan panjang mereka berdua berakhir dengan kebahagiaan yang abadi, tak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar mereka yang telah terinspirasi oleh kisah cinta dan perjuangan mereka.